Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita kembali mempelajari tilawah Al-Quran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas hukum bacaan qalqalah. Nah, qalqalah itu terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah kubra dan qalqalah sugra. Kenapa kita mempelajari hukum bacaan qalqalah? Karena hukum bacaan qalqalah ini salah satu hukum yang banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mempelajari hukum bacaan qalqalah. Nah, bagaimana cara membacanya? Bagaimana perbedaan antara qalqalah kubra dan qalqalah sugra? Nah, ayo kita sama-sama simak penjelasan Ibu setelah ini. Di sini qalqalah itu artinya pantulan atau memantul. Nanti jadi ketika nanti anak-anak Ibu menemukan hukum bacaan qalqalah, maka harus dipantulkan. Maka membacanya harus dipantulkan. Nah, huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Ya, ada 5. Nah, biasanya kalau disingkat itu baju di toko, ba, jim, dal, ta, qaf. Nanti kalau ada yang bertanya huruf qalqalah ada berapa? Ada 5, sebutkan. Itu baju di toko. Nah, insya Allah lebih mudah ya mengingatnya. Ingat, baju di toko. Nah, jadi tadi qalqalah itu terbagi 2, yaitu qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Qalqalah sugra itu artinya pantulan kecil, artinya pantulannya lebih kecil. Nah, artinya apabila ada salah satu huruf qalqalah yaitu berharakat sukun atau mati dan bukan karena waqaf. Nah, jadi qalqalah sugra ini ketika ada huruf qalqalah yang 5 ini yang berharakat sukun tapi bukan karena waqaf. Nah, biasanya untuk qalqalah sugra ini terdapat di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah kalimah. Nah, di sini contohnya. Nah, contohnya alam naj'al. Nah, di sini ada huruf jim yang berharakat sukun. Huruf jim yang berharakat sukun tapi bukan karena waqaf, karena berhenti dia, bukan. Ya. Alam naj'al. Nah, juga di sini yadkhuluna. Ingat tadi membacanya harus dipantulkan. Dipantulkan. Kalau ada nanti yang membaca seperti ini, yadkhuluna. Nah, itu kurang tepat ya. Membacanya harus dipantulkan. Yadkhuluna. Nah, di sini taqwim. Ingat dipantulkan ya, bukan takwim. Nah, itu salah. La yatagha. Di sampingnya lagi bisabri. Insya Allah mudah ya untuk qalqalah sugra. Ingat tadi untuk qalqalah sugra biasanya dia berada di tengah-tengah ayat atau di tengah kalimat ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu qalqalah kubra. Nah, qalqalah kubra itu artinya pantulan besar. Nah, biasanya untuk qalqalah kubra ini terdapat di akhir-akhir ayat atau di akhir kalimat ya. Nah, di sini artinya apabila ada salah satu huruf qalqalah yang berharakat sukun dikarenakan waqaf. Nah, dikarenakan waqaf karena dia berhenti, maka dia harus dipantulkan ya. Nah, contohnya di sini bil qist. Nah, artinya qalqalah kubra ini dia tidak harus berharakat sukun ya, Nak ya. Tapi dia karena diwakafkan atau karena berhenti dia. Ada huruf qalqalah dikarenakan wakaf atau dikarenakan berhenti. Nah, di sini contohnya bil qist. Sama ini na'bud. Nah, wal hajj. Nah, al-kitab wa barqa. Ingat tadi pantulannya lebih besar ya. Al-kitab. Nah. Contoh
Kita lihat di sini contoh qalqalah sugro. Nah, ya betagi, ya qabalu, udkhuluha. Ingat tadi qalqalahnya harus dipantulkan ya. Kalau misalnya ada yang membaca udkhuluha itu kurang tepat membacanya. Nah, di sini mutlaq artinya nih di sini ada dua hukum bacaan, berarti ya ada dua hukum bacaan qalqalah. Nih, ini di sini qalqalah sugro, itu qalqalah sugro, dan laqa itu qalqalah kubro. Ada dua di sini. Bahkan satu kata ada dua hukum bacaan qalqalah. Baik, selanjutnya contoh qalqalah kubro. Nah, ingat tadi biasanya untuk qalqalah kubra berada di akhir kalimat ya, atau di akhir ayat yang seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ingat pantulannya lebih besar daripada qalqalah sugra. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau misalnya ada yang membaca falaq, nah itu kurang tepat ya. Min syarri ma khalaq. Nah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, begitu ya. Insyaallah kalau untuk qalqalah kubra ini dia pasti diwakafkan atau berhenti. Ya, disukunkan cara membacanya, harus disukunkan. Kalau misalnya ada membaca seperti ini, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, itu kurang tepat ya. Karena dia di akhir ayat nih. Di akhir ayat harus berhenti, harus diwakafkan. Harus dibaca sukun. Waqab, falaq, khalaq. Nah, begitu. Idza wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini untuk contoh qalqalah kubra ya sayang ya. Baik, selanjutnya kita lihat di sini latihan mencari hukum bacaan qalqalah sughra dan qalqalah kubra di surah Al-Balad. Nah, di sini contohnya la uqsimu bihadzal balad. Nah, di sini coba lihat kira-kira ada hukum bacaan qalqalah? Ada ya, di sini ada dua. Nah, di sini uqsimu. Nah, uqa ini hukum bacaan qalqalah sughra. Oke, qalqalah sughra. Nah, bihadzal balad. Di sini qalqalah kubra. Oke. Wa anta illum bihadzal balad. Nah, di sini qalqalah kubra. Bagus. Lagi kita lihat di sini. Nah, di sini ada laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, di sini ada tiga ya. Laqad ini qalqalah sughra, khalaqa qalqalah sughra juga. Di sini ada kabad, qalqalah kubra. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Di sini ada tiga berarti. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini ada ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ada dua hukum bacaan qalqalah. Di sini qalqalah sughra ya qadira. Ingat tadi harus dipantulkan ya sayang ya. Alaihi ahad. Nah, nanti coba anak-anak ibu cari sendiri ya hukum bacaan qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Coba nanti anak-anak ibu belajar sendiri dan praktekkan sendiri bagaimana cara membaca hukum bacaan qalqalah. Nah, mungkin itu saja dulu dari ibu hari ini, contoh-contoh hukum bacaan qalqalah. Mungkin hadza minni syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.